amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan ilmu tuwo yang sempat kita pelajari di pertemuan sebelumnya, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan hari ini. Di pertemuan sebelumnya kita berhenti di kalam hikmah yang kelima. Kita berhenti di jangan berteman dengan orang yang tidak bisa mengingatkan kepada Allah, namun bertemanlah kepada orang atau bersama orang yang kata-katanya selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu materi terakhir kita. Hari ini kita akan melanjutkan sedikit keluar dari tema sebenarnya. Kalau tema sebelumnya kita membahas tentang hakikat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk hari ini tentang hakikat dunia. Kenapa nggak namanya ilmu tuwo? Kita akan masuk tentang bagaimana kita menyikapi dunia dan seharusnya apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan dunia. Nah, kalam pertama ini kalau agak belum nyambung karena mau ngantuk sekali dari tadi. Kok kayaknya agak ngantuk perasaan, tapi alhamdulillah sampai sini sedikit berhilang ngantuknya, alhamdulillah. Melihat semangatnya ibu-ibu, apalagi sudah sampai hamasa, wah kayaknya sudah semangat ya. Kalau ibu-ibu pun semangat, maka saya pun harus semangat. Yeah. Hari ini kalam hikmah yang keenam, ini lanjutan dari sesi sebelumnya. Ibnu Athaillah berkata, al-akwan zahiruha ghirra wa batinuha ibrah. Nah, ini indah sekali. Al-akwan, alam ini, alam semesta ini, zahiruha, luarnya atau zahirnya adalah ghirrah, tipuan. Isinya dunia ini semuanya nggak tipuan, nggak semuanya menipu. Wa batinuha, sedangkan batinnya, dalamnya adalah ibrah, mengandung banyak sekali pelajaran. Sedangkan nafsu, fan nafsu tanzuru ila zahiri ghirratiha. Nafsu itu yang dilihat bukan dalamnya, tapi yang dilihat nafsu adalah zahirnya. Wal qalbu, sedangkan hati yang duru ila batin ibratiha. Yang dilihat hati adalah jeroane. Nah, kalau bahasa kita, nafsu itu melihat kepada zahirnya, sedangkan hati ngelihatnya kenapa? Ke batinnya. Maka karena dunia itu, alam ini isinya tipuan, maka seharusnya yang kita dandani nopo? Yang kita dandani fisik kita atau batin kita? Hati. Nah, lagi-lagi niki ilmu tuwo. Kalau kulo ngomong ini ke mahasiswa, mboten purun mereka. Kalau ngomong ke jenengan, jenengan purun. Nopo contohnya? Ngeten. Kulo kasih challenge. Tadi malam kulo ngaji bersama mahasiswa. Kulo kasih mereka challenge. Nopo challenge itu? Challenge tantangan. Kulo kasih tantangan ke mereka. Nopo tantangannya? Menarik. Tantangannya, kalau bilang ke mahasiswa sekalian, karena kalau ngajar di kelas perempuan, kalau bilang ke mahasiswa, kalau tanya ke mereka, Rek, mau ndak kalian saya tantang ke kelas tanpa pakai make up? Kalau tantang mereka, ngoten pertanyaan kalau sederhana sebenarnya. Mau ndak kalian semuanya, kalau bilang ke mahasiswa kalau masuk kelas tanpa make up? Nopo jawaban mereka? Semerap dengan mereka semuanya mayoritas menjawab. Ada yang mau, siap Ustaz. 2 orang. Dari satu kelas yang isinya kurang lebih 40 anak. 2 orang saja yang oke, siap Ustaz. Kalau siap masuk kelas tanpa make up. Tapi mayoritas diam. Loh, yang diam terus kalau tanyakan, mau ndak? Mau Ustaz. Mereka akhirnya mau. Cuma ada syaratnya. Nopo syaratnya? Syaratnya harus seperti tadi malam, yang ngajinya di malam hari. Ngasih syarat. Loh, kenapa kok mau? Iya, mau. Karena apa? Karena malam. Kita mau malam-malam kuliah tanpa make up. Nopo saya beri tantangan ngoten karena di kampus niki kan ada jam perkuliahan niku dari jam 6:30 pagi sampai jam 5 sore. Wonten jam perkuliahan sampai jam 5 sore. Nah, malam niku wonten perkuliahan lagi. Cuma mboten kuliah kampus, tapi ngaji napa istilah? Taklim. Nah, ngaji napa istilahnya, ngaji fikih, ngaji ngoten, ngaji malam.
Nah, fenomenanya adalah anak-anak kalau ngaji malam nih nggih sekedarnya. Kadang nggih dasteran. Ngene guys tuh nih. Kadang nggih dasteran. Kadang nggih jarang kalau temukan anak-anak ngaji malam niku make upan, jarang sekali. Tapi kalau pagi, masya Allah, luar biasa nggih. Kayak manten. Saking bahkan kalau kelas malam, kalau bikin pertanyaan itu, tantangan itu mereka berani dengan syarat itu malam hari. Tapi kalau coba di kelas siang, kelas pagi, kalau minta pada mereka, mau ndak ya kalian? Saya tantang minggu depan masuk kelas ini nggak ada yang pakai make up. Semuanya sepakat nggak ada yang mau. Semuanya sepakat nih, nggak ada yang mau. Pertanyaannya, kalau tanya ke mereka, kira-kira kenapa sih kok kalian itu nggak mau nggak make upan? Karena kata mereka, wajah saya di sini ada apalah, ada item-item, ada jerawat, ada sembarang kali, sehingga sesuatu yang ada di wajah itu, kata dia, bisa ditutupi dengan adanya nopo make up itu. Pertanyaan, kata Ibnu Athaillah Sakandari, memang mayoritas orang-orang itu lupa bahwa tampilan fisik itu semuanya menipu. Nggih napa mboten? Tipuan sedoyo, merah-merah ngapunten nggih kalau ada yang pakai. Merah-merah teng mriki atau alisnya. Niku semuanya tipuan. Uniknya lagi, kita semua sudah tahu itu tipuan. Tapi kok kita masih tertarik sama itu? Coba bayangkan. Dan semua orang hari ini fokus sama itu. Padahal seharusnya yang difokuskan nopo bukan fisiknya. Yang harusnya difokuskan adalah hatinya yang harusnya kita fokuskan. Coba kalau berikan contoh lagi. Kalau jenengan punya celah teng mriki, ada hitam di wajah. Pripun cara jenengan menghilangkannya? Salah satunya dengan make up. Pertanyaannya, pernah mboten kula jenengan niku sumpek dengan hati kita yang ada titik hitamnya? Nggak peduli. Lah kula jenengan niku hanya fokus kepada make up fisik. Harusnya kita juga make up hati kita. Pripun carane? Ada caranya. Kalau ke mahasiswa, mboten wes yang penting make up Ustaz, urusan hati, urusan belakang Ustaz. Nah, kalau jenengan insyaallah mboten. Kalau tantang jenengan, siap insyaallah. Pertemuan berikutnya jenengan hadir ke sini tanpa make up. Sekarang juga tanpa make up sudah Ustaz. Jawabannya jenengan insyaallah sekarang bentar. Paling mentap ya bedak Ustaz, plek selesai. Kenapa? Karena bagi kula jenengan yang pun tuwa niki mawon. Yang pun tua, mboten penting. Penting nopo mboten sakjane make up nih. Mboten penting nopo mboten penting. Karena make up itu tidak akan bertahan lama. Sampai bos coba dengan make up nanti kalaupun semakin tua percuma. Make up itu tidak akan bertahan lama. Sampai berapa lama sih make up nih? Bukan bertahan lama, tapi kalau hati dengan make up dia akan bertahan amat sangat lama, bahkan bertahannya sampai ke akhirat. Coba jangan bayangkan. Tapi masalahnya kita itu selalu terperdaya dengan fisik. Fisik itu selalu menipu. Bahkan buatan cuma ngoten ya, kalau tulis mriki jangan fokus pada tampilan fisik. Kita sering komentar dengan nopo? Nemu orang lewat ngapunten rada ireng. Misalnya ada orang lewat rada ireng. Apa yang kita komentari? Okay. Yang kita komentari pertama niku hitamnya. Padahal hitam itu menipu. Nggih napa mboten? Bisa jadi orang hitam tapi dia baiknya nyundul langit. Seneng napa mboten jenengan? Yang membuat kita senang itu bukan tampilan fisik, tapi sifat yang membuat kita senang. Percuma wajahnya putih glowing. Nah, putih glowing tapi hobinya nyakitin tetangga. Seneng napa mboten jenengan? Nggih mboten seneng. Padahal yang bikin kita memberikan pelajaran bagi kita itu batin kita, mboten fisiknya. Apalagi hari ini, waduh, semakin menunjukkan bahwa semua orang niku selalu berfokus pada tampilan fisik saja.
Bukankah banyak kita temukan orang yang sampai berani melakukan operasi wajahnya karena hidungnya kurang mancung lah, karena matanya kurang apa namanya, kurang belok, sampai operasi plastik karena apa? Pipinya kurang tirus lah. Atau kalau jenengan belajar misalnya, tujuan make up niku nopo sih sebenarnya? Membuat wajah semakin cerah, semakin putih, kan ngoten. Nggih napa mboten? Coba kalau jenengan ke orang barat. Orang barat niku berlomba-lomba untuk nopo? Nah, orang barat niku berlomba pengen hitam. Jenengan berlomba pengen putih. Yang menjadi masalah adalah kalau jenengan terfokus kepada wajah mawon, nanti yang putih ya wajah itu, lehernya ngirang, kayak misalnya tangannya gitu. Itu kan jadi masalah. Padahal kalau ngasih contoh yang ini mboten kajian agama, menurut kajian ilmu biologi, kulit yang sehat niku adalah kulit yang ngapunten rada ireng. Kulit yang sehat itu adalah kulit yang lebih hitam. Semakin hitam kulit seseorang, semakin sehat kulitnya. Kalau jenengan niki, kalau dalam kajian biologi namanya kadar melanin dalam kulit. Semerap melanin. Melanin itu adalah semakin sedikit melaninnya, semakin cerah wajah seseorang. Maka salah satu fungsi dari make up itu adalah mengurangi kadar melanin. Niku dalam ilmu biologi. Monggo atau tanya ke dokter kulit lah, atau siapa lah yang paham dengan kulit. Salah satu ciri kulit yang cerah itu adalah kadar melaninnya harus berkurang. Sedangkan kalau kadar melanin itu kurang, nanti kulit cenderung tipis. Kalau kulit cenderung tipis, dia akan cenderung terkena iritasi. Makanya orang barat ini kok apa yang dilakukan? Berjemur. Berjemur agar nopo? Berjemur agar kadar melanin dari kulitnya semakin banyak. Karena kalau semakin banyak kadar melanin dalam kulit seseorang, dia akan semakin sehat kulitnya. Percaya atau mboten jenengan, kalau punya mahasiswa dari Afrika, kalau tanya sama mereka, ngapunten, loh Afrika lebih gelap dari kita. Kalau tanya sama mereka, kalau sampeyan demam, apa obatnya? Simple jawaban kata mereka. Obatnya apa? Tidur. Dengan tidur saya sehat. Oke, kalau demam. Kalau misalnya sampean boten demam toh tapi pusing, apa obatnya? Sama, tidur. Karena dengan tidur saya sehat. Kalau tanya, orang-orang Afrika ngapunten, mereka jarang mandi. Kalau tanya ke mereka, sampean kan jarang mandi toh. Sampean itu sebenarnya pernah ndak kena penyakit kulit? Jawaban mereka apa? Ndak pernah. Nopo? Karena kulitnya niku tadi, kulitnya niku lebih banyak kadar melaninnya. Nah, kulon jenengan karena pun berkurang dikit-dikit merah. Nggak nopo boten, dikit-dikit kena iritasi, dikit-dikit. Itu adalah salah satu efek. Dan memang kita salah. Nah, karena belajar nih kulo pede, masih orang tuh ireng ya gak apa-apa. Nggak mau nopo-nopo, berarti menunjukkan kulit kita sehat. Mau nopo, nggak usah mboten pede. Kita tuh sudah diberikan kulit kita hari ini. Itu adalah kulit terbaik untuk kita. Hidung kita sing rodok pesek nih adalah hidung terbaik. Nggak usah jenengan mancung-mancungin. Karena kalau jenengan mancung misalnya, kalau jenengan mancung mungkin ada efek negatifnya. Nopo efek negatifnya kalau mancung, mboten samra kula. Nopo lah misalnya, nggih pun kondisi hari ini adalah kondisi terbaik. Makanya ada hukum dalam fikih ini, dilarang, bahkan ada ulama yang mengharamkan. Nopo? Mengganti anggota tubuh dengan niat agar semakin cantik. Bahkan ulama lebih banyak yang mengharamkan, walaupun nanti ada yang memperbolehkan dengan syarat. Nopo syaratnya? Satu, karena sakit. Atau ada mudorot, misalnya ada jari yang harusnya 5 kemudian jadi 6 misalnya, boleh hal-hal demikian dioperasi dengan mengurangi, tapi niatnya untuk nopo, karena memang untuk pengobatan, bukan berarti pengen nopo, pengen was hidung saya ini, wah ampun, terima yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus kita perbaiki mboten fisiknya, pun terima fisiknya, mboten nopo-nopo, yang kita perbaiki adalah hatinya.
Kata Rasulullah SAW wonten dalam hadis yang sangat terkenal. Nopo hadisnya? Innal abda, ini make upnya hati. Innal abda idza adnaba dzamban nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Orang niku setiap berbuat dosa, bohong hari ini atau telat sholat subuh hari ini, hatinya niku diberikan nopo? Ada satu titik hitam, ibarat kados jerawate ngoten lho. Lah pripun carane jenengan kok mboten mikiri niku? Kok lebih fokus kepada wajah saya ada titik hitamnya? Maka jangan cuma itu. Mboten mikir nopo hati yang punya titik hitam. Ndak adakah keinginan untuk hati kita agar di make upi biar tidak ada titik hitamnya itu? Gimana caranya? Satu, lanjutan hadisnya. Idza nadima wastaghfara, kalau dia menyesal dengan dosa yang dia lakukan, kemudian wastaghfara, kemudian dia istighfar, suqila anhu, dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Itu ibarat nopo? Ibarat make up. Kersane kula jenengan niku, hati kula jenengan jernih, hati kula jenengan bersih. Biar mboten cuma fisiknya mawon yang kita make upi, mari kita belajar untuk make upi hati kita masing-masing. Bahkan ada kisah sahabat, suatu ketika Rasulullah sedang berkumpul bersama para sahabat yang lain, kemudian ada sahabat yang datang. Kata Nabi Muhammad, wahai sahabatku, sahabat yang datang ini adalah calon penghuni surga, kata Rasulullah SAW. Sahabat semuanya penasaran. Kok bisa orang ini dibilang sebagai penghuni surga oleh Nabi Muhammad SAW? Ada salah satu sahabat yang banyak pendapatnya, ada yang menyatakan Abdullah bin Amr bin As, ada yang menyatakan Amr bin As, ada banyak pendapatnya yang menyatakan kemudian saya penasaran. Amal apa ya yang membuat orang ini dikatakan ahli surga sama Rasulullah SAW? Dia kemudian izin, ya fulan, wahai fulan, boleh ndak saya ikut menginap di rumah sampean selama 3 hari? Kata si sahabat ini, boleh. Nopo tujuannya sahabat ini? Untuk observasi. Sebenarnya ada amal apa yang membuat orang ini dikategorikan sebagai penghuni surga oleh Rasulullah? Selama 3 hari apa yang ditemukan oleh Abdullah bin Amr bin As ini? Nggak menemukan apa-apa. Selama 3 hari, perasaan sholatnya yo sama kayak saya. Perasaan ibadahnya yo sama kayak saya. Perasaan sodakohnya yo sama kayak saya. Kok bisa orang ini dikategorikan sebagai orang ahli surga? Setelah itu pulang setelah 3 hari karena nggak dapat apa-apa. Pulang setelah 3 hari, tanya kemudian sahabat ini kepada sinten, kepada orang yang diinepi ini, sampeyan sakjane punya amalan apa sih sehingga sampeyan itu dikatakan ahli surga oleh Rasulullah SAW? Nopo jawabannya? Aku yo gak ngerti. Perasaan saya ya sholat ya kayak biasanya. Perasaan saya qiyamul lail ya kayak biasanya. Saya sodakoh ya kayak biasanya. Adakah suatu hal yang membuat sampean memiliki amal yang spesial mungkin di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kata jawaban orang ini, saya tidak tahu, tapi mungkin ada amal ini yang saya lakukan. Nopo amal yang dia lakukan? Kata dia, sebelum saya tidur. Itu kebiasaan simple, sederhana. Sebelum saya tidur, saya selalu memaafkan semua orang yang pernah menyakiti saya hari ini. Saya memaafkan dia, kemudian saya menghilangkan kekotoran-kekotoran hati saya. Berupa nopo? Misal, pernah hari ini dengki sama orang, pernah hari ini iri sama orang, pernah hari ini marah sama orang, pernah hari ini apa saja berkaitan dengan orang lain. Kata dia, hari ini saya sudah memaafkan orang yang menyakiti saya, dan hari ini saya sudah menyesal atas apa yang saya lakukan dari kekotoran jiwa berupa iri, dengki, semuanya itu. Kemudian saya tidur. Setiap saya bangun, saya sudah melupakan kesalahan orang lain, saya sudah meminta maaf kalau saya pernah berbuat salah pada orang lain. Itulah makna dari nopo. Orang itu akan dimasukkan surga karena apa? Karena dia berhasil membersihkan hatinya dari berbagai macam penyakit hati. Jaminannya nopo? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Niki secara teori gampang. Secara teori gampang. Tapi ini dipraktek no. Waduh, hari ini misalnya jenengan pergi ke satu toko, nemu misalnya ngapunten, nemu orang yang rada usil, misalnya ada tukang parkir yang rada usil misalnya. Misalnya malam-malam kate tak maafno tapi kok seiling ngene ya.
Tapi itu adalah bagian dari make up hati yang seringkali kita lupakan. Kata Ibnu Athaillah, jangan fokus kepada dandani fisik saja. Belajarlah untuk mendandani hati kita bersama. Karena sungguh kalau hati kita di make upi, itu adalah ciri-ciri orang yang akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku yang hikmah yang pertama. Oke. Hikmah yang kedua, hikmah yang ketujuh. Niki indah sekali. Kata Ibnu Athaillah Sakandari, ukhruj min awsafi basyariyatik an kulli wasfin munaqidin li'ubudiyatik litakun linida'il haqqi mujiba wa min hadratihi qariba. Wah, indah sekali. Napa kata Ibnu Athaillah Sakandari? Ukhruj, keluarlah min awsafi basyariyatik, dari sifat-sifat kemanusiaanmu. Keluarlah dari sifat kemanusiaanmu. Apa contoh sifat kemanusiaan itu? An kulli wasfin munaqidin li'ubudiyatik, dari sifat-sifat yang berlawanan dengan kedudukanmu sebagai seorang hamba Allah. Litakuna linida'il haqqi mujiba, agar engkau bisa merespon panggilan kebenaran, wa min hadratihi qariba, dan engkau akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Buanglah, keluarlah dari kebiasaan jelek, ngoten maksudnya. Karena diri kita ini namanya manusia. Nopo kebiasaan manusia? Kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak cucu Adam niku mesti punya kesalahan. Mesti punya kesalahan. Maka keluarlah, belajarlah untuk keluar dari kesalahan itu. Belajarlah untuk kita terus-menerus menjadi orang yang tidak lagi berbuat salah. Nopo misalnya ngeten, kalau kasih contoh. Dalam surah Al-Baqarah misalnya, seharusnya kenapa kita diperintahkan untuk keluar? Karena sebenarnya manusia itu lebih senang berbuat maksiat daripada berbuat kebaikan. Misalnya, kalau kasih contoh, jenengan lebih enak kemulan ketika waktu subuh, atau lebih enak jenengan pergi ke masjid untuk sholat subuh? Enakan nopo? Kemulan dingin-dingin atau pergi ke masjid? Masjid. Nah, kebanyakan manusia, jujur nih, jujur kacang hijau, jujur. Kira-kira jenengan lebih enak, lebih seneng kemulan adem-adem, nopo lebih seneng dingin-dingin pergi ke masjid? Insya Allah lebih seneng kemulan. Lebih seneng kemulan. Umumnya ngoten, kalau kasih contoh yang lain. Lebih gampang jenengan kalau punya uang disimpan, atau kalau punya uang dikasih orang lain? Disimpan. Atau kalau saya contoh yang lain, lebih gampang jenengan, jangan jenengan lah, sulit ini, anak muda lah. Kalau tanya ke anak muda lebih enak pegangan tangan dengan orang non mahram atau lebih enak nahan? Insya Allah lebih enak, tanda kutip, lebih enak pegangan tangan. Kan ngoten rumusnya. Padahal kata Ibnu Athaillah, ukhruj, keluarlah dari sisi kemanusiaan. Nopo sisi kemanusiaan niku sih? Satu, sisi manusia niku punya tiga sisi. Yang pertama punya nafsu makan, nafsu minum, nafsu hubungan seksual. Niku ciri manusia. Kados nopo niki? Kados hewan. Dia nopo mboten? Hewan niku nafsunya nomor satu makan, nomor dua minum, nomor tiga berhubungan seksual. Kulo tanya, kalau misalnya jenengan punya hewan di rumah, punya ayam lah yang paling umum, punya ayam. Apakah ketika ayam itu makan, apa yang dilakukan? Makan. Ketika ayam itu lapar, apa yang dilakukan ayam itu? Makan. Kulo tanya jenengan, kalau jenengan lapar, apa yang jenengan lakukan? Makan. Kok sama kayak hewan? Kalau tanya pertanyaan yang lain, hewan nih ayam kalau lagi haus apa yang dia lakukan? Minum. Lah jenengan kalau haus minum. Lah kok sama? Yang ketiga, hewan kalau sedang pengen berhubungan seksual apa yang dilakukan hewan? Hubungan seksual. Jenengan kalau sedang pengen berhubungan seksual apa yang jenengan lakukan? Sama aja. Lah pertanyaannya, apa perbedaan manusia dengan hewan?
Nopo? Oke, jenengan punya akal. Kulo tanya, kalau jenengan lapar, apa yang jenengan lakukan? Lah, katanya beda. Beda. Kalau jenengan lapar, apa yang jenengan lakukan? Pertama adalah mikir. Kalau kasih contoh. Lah banyak dari kita mikir kayak hewan kalau tanya. Kalau ayam itu lapar, apa yang dia lakukan? Apakah ayam itu berpikir makanan di depannya adalah punya dia atau punya orang? Nggak mboten. Kalau dia lapar, ada makanan di depannya, ya dimakan tanpa berpikir. Kalau dia minum, pengen haus, nemu air di depannya, diminum. Kalau dia pengen berhubungan seksual, ada. Mboten kan? Ada betina di depannya, nggak peduli betinanya siapa. Kan mboten. Dan itu adalah sebenarnya sisi kemanusiaan manusia. Manusia niku sebenarnya kalau jenengan lapar, ya makan. Tapi yang membedakan kita dengan hewan adalah kita harus mikir, yang kita makan ini pertama, punya saya atau bukan. Nah, ada air. Kalau kulo haus, apa langsung kulo minum? Ya mboten, kulo harus pastikan ini punya siapa. Mikir, karena kita punya akal. Sama kayak jenengan di sini tiba-tiba di depan jenengan ada pizza. Wah, apa yang jenengan lakukan? Mikir dulu, itu yang membedakan kita dengan hewan. Tapi kita itu punya nafsu hayawaniyah. Kita itu punya nafsu hewani. Nopo ciri nafsu hewani itu? Ingin memenuhi segera. Makanya apa yang diperintahkan oleh Ibnu Athaillah niku, ukhruj, keluarlah dari sifat-sifat basyariah kayak tadi niku. Jangan biasakan kalau jenengan lapar langsung makan. Mikir dulu, itu halal atau tidak. Mikir dulu, itu punyamu atau bukan. Sama kayak tadi. Kalau misalnya seorang manusia pengen berhubungan seksual, apakah sama kayak hewan tanpa memandang siapa dia? Nggih mboten. Kalau itu yang dilakukan, apa bedanya kita dengan hewan? Maka kata Ibnu Athaillah, keluarlah dari kebiasaan kehewanan itu. Kenapa? Karena ngeten. Kalau kembali ke kasus yang tadi, nggih, sebenarnya kebaikan itu lebih mudah dilakukan daripada kejelekan. Itu rumusnya. Maka tadi kalau jenengan menjawab lebih gampang pergi ke masjid atau ke mulan, jawaban yang benar adalah lebih gampang ke masjid. Niku yang benar. Kenapa kok ngoten? Karena idealnya kebaikan itu lebih mudah. Kalau jenengan punya uang, lebih mudah mengeluarkan atau lebih mudah nyimpen? Harusnya lebih mudah mengeluarkan. Kenapa? Karena kebaikan itu mudah. Kalau saya contoh, misalnya jenengan mau nyontek, belum pernah nyontek sebelumnya, mau nyontek, kira-kira mudah nopo sulit? Sulit. Waduh, keringetan. Ketemu nopo enggak yo? Orang nyontek pertama kali, nggih nopo mboten? Keringetan, toleh kanan kiri, bingung. Kenapa? Karena kejahatan niku sebenarnya sulit dilakukan. Nggih. Katanya sopo? Kan ngoten. Kan ngoten harusnya. Kalau contoh yang lain. Lebih mudah bohong atau jujur? Harusnya lebih mudah jujur. Kalau saya contoh, bapak-bapak, tak apa ngomongin bapak-bapak yang di rumah. Bapak-bapak biasanya pulang jam 4 sore, tiba-tiba hari ini pulang jam 9 malam. Ditanya sama istrinya, loh mas, biasanya jam 4, kok pulang jam 9? Tapi beliau jujur dengan menyatakan, ono rapat. Ringan ngomongnya, kenapa? Jujur. Tapi kalau kasih contoh yang lain, bapak-bapak biasanya pulang jam 4 sore. Hari itu pulang jam 9, di kantor nggak ada rapat. Ditanya sama istrinya, loh mas, biasanya pulang jam 4, kok jam 9? Kemudian dia jawab, ono rapat. Tapi dalam hatinya, ketemuan nggak ya?
Nek sakjane nang warung kopi sakjane. Ketemuan gak yo? Aduh, nang kafe. Macam-macam kalau tanya. Lebih gampang jujur apa bohong? Lebih gampang jujur. Jujur niku kebaikan. Jadi idealnya kebaikan itu membuat kita mudah. Niku fitrahnya. Maka kalau kita mau ngoreksi diri sendiri, apa yang kita lakukan? Kalau kita merasakan kebaikan itu mudah dilakukan, itu tanda kita adalah orang yang baik. Tapi kalau kita mau berbuat kebaikan, bagi kita itu sulitnya luar biasa, berarti ada yang tidak beres dari diri kita. Karena fitrahnya kebaikan itu mudah, kejelekan itu sulit dilakukan. Niku fitrahnya. Kenapa? Kalau sudah kebalik, berarti ada yang nggak beres. Kalau kasih contoh. Bapak-bapak yang tadi sudah kulino berbohong. Kulino berbohong. Ditanya, Mas, kok jam 9 pulang biasanya jam 4 rapat. Tidak ada perasaan gak enak di hati. Nopo? Karena pun kulino kayak tadi. Awal-awal jenengan niku nyontek, wah keringetan, toleh. Tapi menawi pun menjadi pencontek profesional, apa yang jangan lakukan? Gak kira ketemu, santai aja. Gak kira, aman-aman. Itu berarti tanda bahwa kejahatan menjadi kemudahan. Rumusnya dalam Quran apa niki rumusnya? Al-Baqarah nggih. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Napa artinya lo jenengan buka terjemahan? Laha baginya dari pahala. Pahala kan? Makasabat apa yang dia perbuat. Wa 'alaiha dan baginya siksa apa iktasabat atau maktasabat apa yang dia lakukan dari kemaksiatan, dari dosa. Di mana mudah dan sulitnya Ustadz? Dalam rumus bahasa Arab, semakin banyak hurufnya semakin menandakan sulit dilakukan, semakin sedikit hurufnya semakin mudah dilakukan. Kalau kasih contoh, kasaba dan iktasaba, lebih banyak mana hurufnya? Iktasaba. Masih ingat tadi iktasaba untuk kebaikan atau untuk kejelekan? Untuk kejelekan. Maka harusnya iktasaba itu untuk kejelekan, sedangkan kasaba untuk kebaikan. Makanya kebaikan itu mudah dilakukan dan kejahatan itu sulit dilakukan. Itu rumusnya. Dan itu rumus yang benar. Tapi Quran memberikan contoh yang berbeda. Surah Al-Baqarah juga, tapi ayat 81. Kalau jenengan sensitif dengan ini, jenengan nanti akan protes. Nopo? Firman Allah, bala mangkasaba sayyi'atan. Sekali-kali tidak atau bukan demikian. Man barang siapa kasaba berbuat sayyi'atan, kejelekan. Masih ingat rumusnya tadi? Kasaba harusnya untuk kejelekan maupun untuk kebaikan? Kebaikan, tapi di ayat ini mangkasaba sayyi'atan, barang siapa yang berbuat keburukan. Sesuai no pembuatan rumusnya seharusnya. Nggak sesuai. Kenapa kok nggak sesuai? Padahal seharusnya kalau menggunakan kata yang jelek, sayyi'atan, harusnya menggunakan iktasaba. Harusnya bala man iktasaba sayyi'atan. Harusnya ngoten. Kenapa menggunakan man kasaba sayyi'atan? Karena kata para ulama tafsir, ini maknanya adalah orang yang berbuat kejelekan dengan mudah. Untuk sinten niki berarti? Untuk orang yang baginya kejelekan itu menjadi sesuatu yang mudah dilakukan. Berarti dia adalah pelaku kejahatan profesional. Nopo misalnya, niki kalau ingin ngecek, misalnya jenengan telat sholat subuh. Mboten bangun ketika adzan, kemudian telat sholat subuh. Apa yang ada di pikiran jenengan? Getun. Kalau pikiran jenengan getun, sumpek, nyesel, macam-macam, itu tanda jenengan sehat. Tapi kalau balik, kalau seandainya ketika jenengan telat sholat subuh, kemudian jenengan merasa biasa aja, itu adalah tanda-tanda ada yang tidak beres dalam hati kita. Kenapa? Karena idealnya kebaikan itu mudah, kejelekan itu bikin sumpek, ngoten bahasa lainnya. Kalau jenengan berbuat kejahatan, kemudian jenengan sumpek, itu ciri-ciri jenengan sehat. Jadi kalau kasih contoh ke mahasiswa biasanya, Rek, kalau tanya mahasiswa, sampean niku, kalau pegangan tangan dengan non mahram, ada perasaan nggak enak nggak dalam hati? Kalau ada perasaan nggak enak, itu tanda sampean sehat.
Tapi kalau sampean pegangan tangan dengan yang bukan mahramnya, kemudian kalian merasa biasa saja, itu berarti man kasaba sayyi'atan. Karena biasanya orang berbuat kejelekan itu harusnya memberikan efek tidak enak di hati. Jadi kan kalau bohong harusnya bukan enak. Tapi kalau dengan bohong itu sudah menjadi kebiasaan yang biasa saja, itu tanda bahwa ada yang tidak beres dari hati kita. Maka perintah dari Ibnu Athaillah nopo? Keluarlah, ukhruj min awsafi basyariyati, keluarlah dari kebiasaan-kebiasaan manusiawi jenengan. Maka latihan nopo? Latihan jujur. Latihan nopo? Latihan kita membersihkan hati. Agar nopo? Kalau kita sudah biasa membersihkan hati, maka kita akan semakin merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat ayat hadis yang tadi yang menyebutkan bahwa hati itu ibarat sesuatu yang jernih. Kados kaca nih, hati ini seperti kaca. Semakin jernih hati itu, akan semakin bisa kita merasakan kenikmatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan jangan kalau bersih kan kelihatan di luar ada motor, ada apa kelihatan. Coba burem. Kelihatan apa mboten? Mboten kelihatan. Maka kula jenengan niku, kalau hati kita burem, ndak bisa kita menikmati salat yang khusyuk. Nggak bisa kita menikmati kenikmatan sodako, nggak bisa kita menikmati enaknya ibadah, nggak bisa nikmati. Nopo hati kita sedang burem, nggak bisa kelihatan. Gimana caranya akan bisa kita nikmati? Keluarlah dari itu. Dengan cara apa? Istighfar, sesali. Maka perbanyak istighfar. Kalau sering mengatakan ini, Rasulullah niku di satu majelis tidak pernah kurang beristighfar dari 70 sampai 100. Ada dua pendapat. Ada yang menyatakan sahabat ketika menghitung 100 kali, ada sahabat lain menyatakan menghitung 70 kali. Niku Rasulullah yang pun dijamin masuk surga, pripun dengan kulon jenengan yang belum jelas masuk kemana. Nggak mau istighfar. Kan baru jenengan astagfirullah, baru kan ngoten. Niki biasanya kulon jenengan nggih ngoten, perlu dicolek dulu biar istighfar. Sudah berapa kali dari jam 3:30 dengan teng meriki sampai sekarang pun 4:30, sudah berapa kali istighfar? Itu pertanyaannya. Maka ketika kita ngomong begitu lagi-lagi, mari kita praktek. Jadi materi Ibnu Athaillah niku Al-Hikam niku tujuannya tidak untuk mengoreksi orang lain. Kalau kemarin ditanyakan sama teman, apa rasanya ketika sampean ngajar hikam? Kalau jawab, ngajar hikam niku rasanya kayak menusuk diri sendiri. Itu. Ngaji hikam niku tujuannya tidak untuk ngoreksi orang lain. Kulo ngomong niki mboten untuk ngoreksi jenengan, kulo kados nusuk diri sendiri. Maka berat ngajar hikam niki. Berat sekali ngajar hikam. Kenapa? Karena seolah-olah kita seperti nusuk diri sendiri. Ya Allah, gimana dengan diri saya? Gimana dengan saya kalau misalnya telat sholat subuh? Apa perasaan saya? Apakah ada nggak enak di hati saya? Gimana dengan istighfar saya? Sudahkah merasa hati saya banyak titik-titik sehingga jarang kita beristighfar? Ada ngoten semuanya ketika kita baca nih, seolah-olah kita sebenarnya sedang ngoreksi diri kita masing-masing. Man kasaba sayyi'atan. Efeknya wa ahatat bihi khati'atu. Orang yang sudah gampang berbuat kejelekan, biasanya dia akan semakin mudah untuk nopo? Berbuat kejelekan-kejelekan yang lain. Jadi kejelekan itu memiliki efek domino. Kalau jenengan hari ini buatan sholat subuh, biasanya akan memiliki kejelekan berikutnya. Bohong. Setelah itu nopo? Sumpek. Habis itu nopo? Berbuat jahat. Habis itu terus ngoten. Karena kejelekan itu memiliki efek nopo? Efek domino. Ahatot bihi khati'atuh. Kalau lanjutkan. Kalam hikmah yang ke-8. Nah, ini cocok sekali untuk anak zaman sekarang. Tidak cuma anak zaman sekarang, tapi nggak cocok ke jenengan. Napa niku kata Ibnu Athaillah Sakandari, udfun wujudaka fi ardil khumul. Cocok sekali ini. Nopo? Kuburlah dirimu di bumi ketidaktampakan atau khumul. Fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nitajuhu. Karena suatu yang tumbuh dari benih yang tak ditanam tidak akan sempurna buah. Ini banyak sekali hikmahnya. Aku ingin mulai dari satu saja. Nopo fenomena yang kita miliki hari ini, semua orang berebut pengen menjadi orang yang viral. Saat ini semua orang berlomba-lomba pengen viral. Semua orang berlomba pengen viral. Semuanya. Kenapa?
Karena semua orang hari ini haus akan pengakuan. Gimana bobotan? Semua orang haus pengakuan sekarang. Sehingga dikit-dikit, wah, saya harus, bahkan tidak jarang orang demi viral bahkan melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar hanya demi viral. Misalnya nopo, banyak nih yang YouTube. Nopo misalnya memfitnah orang lain demi nopo? Biar terkenal. Semua orang berebut pengen terkenal hari ini. Kata Ibnu Athaillah, udfun wujudaka fi ardil khumul. Kuburlah dirimu di bumi ketidaktampakan. Kenapa? Kenapa kata Ibnu Athaillah kita diminta jangan viral? Nopo? Karena kalau kita viral, nomor satu kata Ibnu Athaillah, itu akan mengurangi keikhlasan kula jenengan. Jenengan mau ngaji ke majelis taklim, sebelum berangkat story dulu. Mau ke majelis taklim guys, misalnya bikin status, kira-kira ganggu hati jenengan apa mboten? Ganggu. Maka Ibnu Athaillah, udfun, kubur dirimu di bumi ketidaktampakan. Jangan berebut pengen viral. Hari ini semuanya pengen viral, semuanya. Maka kita belajar dari hikam ini, jangan kita berebut viral. Kenapa? Nggak enak viral itu. Terkenal itu nggak enak. Mboten enak. Cuma gara-gara niki kulo alami sendiri. Memang kulo mboten viral, mboten. Cuma maksudnya dikenal orang niku mboten enak. Mboten enak. Misalnya ke tempat wisata, ketemu orang, "Lu Ustad." Oh, ternyata Ustad juga berwisata ya. Nah terus menurut jenengan, Ustadz itu tiap hari ngadep laptop ngaji, ngeboten. Tapi ngeboten enak di perasaan, seolah-olah kayak yang kita lakukannya nggak bener terus. Ustadz, aduh, ngeboten enak, ngeboten niku. Kata Ibnu Athaillah, udfun wujudaka fi ardil khumul. Bukan berarti tidak boleh direkam, ngeboten lopo-lopo. Maksudku loh, kadang ada kalanya kalau kita sampai diekspos itu mengurangi teng mriki niki. Kalau jadi terkenal sekarang semua banyak sekali, misalnya kalau ingin mengoreksi diri kalau sendiri, kadang ada perasaan ketika kita ngaji itu agar wonten perasaan niku. Tapi kalau itu yang kita pikirkan, apa yang terjadi? Mengurangi sebenarnya tujuan kita ngaji apa sih sebenarnya? Tapi lagi-lagi niki tidak untuk mengoreksi orang lain. Jangan karena ini kemudian jenengan ada saudaranya bikin story, udfun wujudaka, jangan boten ngoten. Untuk sinten, kita tidak tahu niatnya orang itu apa. Mungkin dia niatnya bismillahirrahmanirrahim, yuk ngaji. Mungkin niatnya bukan untuk mau show up, mungkin niatnya untuk mengajak orang lain untuk ngaji. Mungkin ada orang update story tentang majelis taklim hari ini mengadakan. Mungkin tujuannya bukan untuk pamer, tapi mungkin tujuannya untuk dakwah. Itu bagi kita yang melihat orang lain. Tapi bagi kita yang punya sendiri, apa yang bisa kita lakukan? Curigai hati kita, sebenarnya tujuannya untuk apa? Itu yang penting. Makanya udfun wujudaka fi ardil khumul. Jangan berharap untuk viral. Kenapa? Ngeten. Ulang contoh, kalau usaha. Jenengan pernah mboten melihat ada usaha yang tiba-tiba boom. Langsung tiba-tiba banyak cabangnya. Wur. Apa yang terjadi? Biasanya kalau tiba-tiba viral gitu, tutupnya nggak cepet. Nggak nopo mboten. Nopo? Karena tidak melalui proses khumul niku tadi. Sama kayak gitu. Niku pun banyak faktanya. Sesuatu yang bertahan lama itu adalah sesuatu yang melalui proses khumul. Apa prosesnya? Kenapa sebuah usaha bisa bertahan dalam waktu yang lama? Karena dia mulai dari hal yang kecil. Ini dimulai kemudian dari tempat yang sederhana, semakin besar, semakin besar, semakin besar, dan bertahan lama. Kayak nopo, kayak benih. Kan ini dia ngomongnya, seperti benih. Benih itu dimulai dari nopo? Biji yang kecil, kemudian besar, kemudian besar, kemudian bertahan lama nengoten. Tapi kalau pohon itu tiba-tiba jelek besar, tidak melalui benih itu, apa yang terjadi? Gampang
kropos, gampang mati, ngoten rumusnya. Tapi bagi kita yang melihat orang lain, kalau kita melihat orang lain viral, yang kita lakukan apa? Mungkin orang itu sudah melalui proses khumul. Kalau jangan melihat ada ustadz, kata Seriin, kalau jangan dengar misalnya kisahnya Ustadz Abdul Somad, sampai sebelum viral semerapnya dengan pripun Ustadz Somad itu, dari mulai dituduh A, mulai dituduh B, dihindari sama orang, disebut ahli bid'ah, disebut macam-macam nih fitnahnya, sebelum akhirnya beliau boom. Tapi boomnya tidak langsung instan, tapi boomnya melalui proses yang bertahan lama. Tapi kalau ada tiba-tiba boom, habis itu hilang, nah itu yang dimaksud, jangan kita berebut viral yang instan. Kalau untuk mahasiswa, niki cocoknya untuk nopo? Sekarang sudah ada zaman yang namanya AI. AI niku adalah sesuatu yang instan. Kalau jenengan, kalau bilang ke mahasiswa, kalau kalian belajar semuanya bertumpu pada AI, apa yang dilakukan? Pengetahuanmu tidak akan bertahan lama. Namanya instan. Apa arti dari ini? AI jawab, uduk. Oh, habis. Beda dengan orang yang belajar, buka buku, buka kitab, belajar, mencatat. Kira-kira bertahan yang mana? Ya, bertahan yang khumul itu tadi. Maka jangan sekali-kali pengen yang instan-instan, itu yang kedua. Selain pengen viral, jangan pengen yang instan. Pengen yang belajar yang mungkin belajarnya sulit. Seperti ibu ikut majelis taklim yang nggak selesai materinya, sulit itu. Kok mari mah sampai lihat, kok gak endang jam 5. Ini adalah bagian dari proses khumul. Boten nopo-nopo, ndak selesai-selesai. Yang penting bertahan lama dan manfaat. Daripada cepat tapi enggak, boten. Yang penting itu semuanya manfaat. Laluilah perjalanan-perjalanan yang sulit dalam menuntut ilmu. Itu yang dimaksud. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada yang lebih penting. Nopo yang lebih penting? Jangan meremehkan orang lain. Kenapa? Kenapa tidak boleh meremehkan orang lain? Ada kalanya orang yang terlihat biasa-biasa saja, dia sebenarnya orang yang sedang khumul, sedang bersembunyi. Bersembunyi apa maksudnya? Bisa jadi orang yang terlihat biasa-biasa saja, dia adalah orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan remehkan. Ada orang di majelis taklim, hobinya tidur aja. Misalnya, boten jenengan, orang lain misalnya. Ada orang hadir majelis taklim, tapi kok tidur mawon, jangan langsung jenengan judge dengan menyatakan, sampean lo nek melu majelis taklim mek turut tok. Amin. Misalnya, ampun ngoten. Kenapa? Bisa jadi dia sedang bersembunyi. Dia sebenarnya orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala, pura-pura tidur aja buat ngecek jenengan. Loh, mungkin niku. Atau jenengan ketemu orang di pinggir jalan, bajunya bolong-bolong. Terus jangan menyatakan miskin itu. Ternyata dia adalah CEO yang menyamar. Loh, jenengan kok. Kalau tanya, bukan cuma gara-gara drama nih, ini bener adanya. Betapa banyak orang yang dekat sama Allah tapi tidak menampakkan. Ada nih. Bukan yang CEO Batu Gio ya, botan. Bukan yang CEO Batu Gio. Ini yang beneran CEO yang dimaksud adalah orang yang dekat sama Allah. Banyak orang dekat sama Allah tapi menyembunyikan statusnya. Nggak pakai kopiah, nggak pakai jubah, nggak pakai serban, nggak pakai mobil. Dia mungkin pakai sepeda ontel, tapi dia dekat sama Allah. Tapi sekali kita menjelekkan orang itu, doanya dikabulkan sama Allah, hancur hidup kita. Gimana Pak Botan? Maka pelajaran apa? Udufun wujudaka fi adil khumul itu satu. Selain kita tidak boleh viral yang instan, kita tidak boleh menampakkan kelebihan kita. Nomor dua yang paling penting adalah jangan meremehkan orang lain. Bisa jadi orang lain itu adalah orang yang dekat kepada Allah. Sekali ngangkat tangan dikabulkan oleh Allah, kita menjelek-jelekkan orang itu, didoakan jelek pada orang itu, hancur hidup kita. Maka paling penting, kalau senang sekali dengan yang ini, jangan sekali-kali kita meremehkan orang lain, karena yang dipandang Allah bukanlah
tampilan fisik kita, tapi gimana hati kita yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat dengan peristiwa ketika Lailatul Qadar. Lailatul Qadar niku pripun? Tanazzalul malaika warruh fiha biizni rabbih. Harusnya mboten tanazzal tapi tatanazzal. Kurang taknya sebenarnya. Tapi kata para ulama dibuang tak satunya. Nopo? Karena malaikat niku buru-buru. Cepet-cepet pengen segera menemui orang yang berhak mendapatkan Lailatul Qadar. Nopo? Kenapa kok ngoten? Karena kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya, ahlus sama, penduduk langit itu malaikat, yang duruna ila ahlil ardi mutala'li'ah. Malaikat itu melihat ke bumi seperti orang bumi melihat langit. Nanti jenengan malam-malam melihat langit. Apa yang jenengan lihat? Bintang-bintang. Sama mboten bintang satu ke bintang yang lain. Nggak sama, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang terang, ada yang redup, kan macam-macam. Ternyata malaikat niku ketika melihat ke bumi, kata semuatan, melihat manusia niku, ada yang terang, ada yang redup, ada yang besar, ada yang kecil. Berdasarkan nopo niku? Iman. Malaikat niku ngelihat, dore imane kok cek gedene wong iku sapa sakjane iku ya. Ngoten malaikat niku. Tapi nggak dibolehin sama Allah untuk turun ke langit, ke bumi. Kapan dibolehkannya? Ketika Lailatul Qadar. Makanya tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbi. Buru-buru pengen segera nopo? Nahan niki selama setahun. Sapa iku rek? Kok cek terang yang ngono iku sapa? Maka nanti Lailatul Qadar segera malaikat pengen menemui orang itu yang dapat Lailatul Qadar nih. Kenapa kok ngoten? Karena ngeten rumusnya. Yang dilihat Allah nopo fisik nopo batin? Batin. Dan batin kita niku, nama kula jenengan niku ada kalanya disebutkan di langit. Ada kalanya nama kita disebutkan di langit. Kapan itu? Menurut Ibnu Katsir menyebutkan ma min mu'minin illa walahu fi fis sama'i baban. Setiap orang mukmin itu di langit punya dua pintu. Sebenarnya jenengan ada dua pintu. Pintu pertama adalah pintu turunnya rezeki. Pintu kedua adalah pintu naiknya amal. Ada dua pintu. Oke? Pintu naiknya amal itu biasanya naik berdasarkan nama kita. Misalnya, Bu Iin, naik sodako hari ini. Bu Iin, naik. Sodako lagi, Bu Iin, sodako Bu Iin. Terus malaikat niku penasaran, sakjane sopo sih Bu Iin iki? Kok bendino disebutkan namanya di langit sana? Semakin banyak disebutkan, semakin terkenal di langit. Jadi artis di langit. Yang namanya sinten Bu Iin misalnya. Karena tiap hari niki namanya disebutkan Bu Iin, Bu Iin, Bu Iin. Malaikat niku penasaran. Kata malaikat, aku pengen ketemu karo Bu Iin niki, kok bendinono sing jenenge Bu Iin niki. Ngoten. Dan kalau kita tidak pernah beramal soleh, satu hari niku nama kita tidak disebutkan di langit. Semakin tidak disebutkan nama kita, semakin boten terkenal. Semakin boten terkenal, boten viral di langit. Loh iya, boleh kita viral, tapi viralnya di langit. Jangan viral di bumi. Cara viralnya di langit, pripun carane? Melalui amal soleh. Karena melalui pintu itu tadi. Makanya di surah Ad-Dukhan niku, fama bakat alaihimus sama. Nanti kalau ada orang meninggal, langit niku nangis. Kalau orang soleh. Tapi kalau orang kafir nggak nangis, fama bakat nggak nangis nanti. Tapi kalau orang soleh yang meninggal nangis langit itu. Kenapa? Tidak ada lagi namanya disebutkan ke langit melalui amal solehnya. Nangis langit itu. Malaikat ini gue penasaran. Makanya yang lebih penting adalah kita terkenal di langit. Tidak apa-apa kita bersembunyi di bumi. Yang lebih penting itu yang harus kita cari melalui nopo amal soleh niku. Makanya kita diperintahkan nopo. Kita diperintahkan untuk belajar. Banyak sekali kisah. Kalau ingin, nah, sudah kurang 5 menit. Tapi kalau ingin kisah dua kisah. Kisah pertama tentang sinten, tentang seorang cicitnya Rasulullah SAW, putranya Sayyidina Husain, namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin itu dikenal dengan julukan nopo As-Sajjad. Julukannya As-Sajjad. Kenapa diberi julukan As-Sajjad? Karena beliau setiap hari tidak pernah bersujud kurang dari 1000 kali sehari. Sujud 1000 kali.
Makanya julukannya As-Sajjad. Nopo yang lebih penting dari itu selain julukannya, Ali Zainal Abidin itu punya kebiasaan. Nopo kebiasaannya? Sodakoh malam-malam diam-diam. Tidak ada yang tahu. Jadi tiap malam Ali Zainal Abidin itu nopo? Nopo? Memanggul gandum. Tiap malam nih, gandumnya nih ditaruh di mana? Di depan rumah-rumahnya orang miskin. Taruh, ambil lagi, panggul lagi, taruh lagi. Pagi harinya orang miskin kok ono gandum, teh sopo? Oh tekku, tek punya dia masak. Gak tahu dia. Orang-orang miskin di Madinah dulu nggak ada yang tahu siapa yang tiap malam bersodakoh di rumah-rumah orang miskin. Nggak ada yang tahu. Siapa yang akhirnya tahu? Orang-orang ketika memandikan jenazahnya Ali Zainal Abidin, ketika dimandikan ternyata punggungnya apa? Kapal. Oh ngapal, ngapal. Bahasa orang Malang ngapal nih. Ngapal, maksudnya ngapal nih bekas apa? Bekas manggul niku baru dia ketahui. Oh walah, ternyata selama ini yang sodakoh niku Ali Zainal Abidin, sehingga Ali Zainal Abidin termasuk salah satu nopo al-atqiyaul akhfiya, orang yang dekat kepada Allah tapi tersembunyi, nggak ada yang tahu. Dan itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisahnya. Yang kedua, kalau kisah yang paling terkenal Sintan Julaibib. Nah, sama jenengan. Sintan Julaibib niku. Julaibib niku orang yang satu pendek, dua hitam, tiga rambutnya kriwul-kriwul, empat miskin, dan gak enak dipandang. Siapapun yang ada Julaibibnya dianggap majelisnya jelek. Bahkan sahabat niku nggak ada yang perhitungkan Julaibib. Kalau ada majelis taklim, ada Julaibibnya, majelis taklim itu dianggap mendapatkan aib. Saking nopone, saking jelek Julaibib. Tapi suatu ketika Rasulullah guyon ke Julaibib. Napa kata Rasulullah? Julaibib, sampean ndak pengen nikah Julaibib? Napa kata Julaibib? Ya Rasulullah, siapa yang mau sama saya ya Rasulullah? Orang lain aja loh, tidak ada yang menganggap kehadiran saya. Senyum Nabi Muhammad. Lewat Nabi Muhammad, besoknya diguyoni lagi sama Rasulullah. Julaibib, sampean ndak pengen nikah Julaibib? Jawabannya sama. Ya Rasulullah, kok guyon terus ya Nabi? Siapa yang mau sama saya ya Rasulullah? Senyum lagi Nabi Muhammad. Besoknya di hari ketiga tanya lagi, Julaibib, nggak pengen nikah Julaibib? Rasulullah, enggak, saya tanya, pengen nikah apa enggak? Ya mau ya Rasulullah. Kamu pergilah ke pojokan kota Madinah. Di situ ada salah satu sahabat Ansor yang punya anak perempuan cantik dan solihah. Lamarlah orang itu. Bilang sama yang disuruh saya. Pergi Julaibib ke rumah orang itu. Kemudian menyatakan Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Sopo sampean? Saya Julaibib. Ngapain? Saya diperintah oleh Rasulullah. Ngapain? Untuk melamar putri jenengan. Kata bapak, Alhamdulillah, Masya Allah, saya mimpi apa tadi malam? Rasulullah pengen melamar anak saya. Kata dia. Kata Julaibib, Pak, bukan untuk Rasulullah. Lah untuk siapa? Untuk saya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, mimpi apa saya tadi malam? Anak saya yang cantik mau dilamar sama Julaibib. Saya tunggu dulu, saya tak lapor sama ibu. Ngoten. Kata ibunya, bilang ke ibunya, ini suaminya Bu, di depan ada tamu. Sopo Pak? Julaibib. Lapo Julaibib? Ada pesan dari Rasulullah, pengen melamar putri kita. Alhamdulillah. Bukan untuk Nabi Muhammad, untuk siapa? Untuk Astagfirullah. Apa yang terjadi? Singkat cerita, si perempuan ini kemudian mendengar, Pak, Bu, wonten nopo? Di depan londo ada Julaibib. Diperintah Nabi Muhammad untuk melamar sampean. Untuk siapa, Do? Untuk Julaibib itu. Apa jawabannya putri yang salihah itu? Pak, Bu, bukankah kalau semuanya dari Rasulullah mesti semuanya baik? Mau akhirnya orang ini menikah dengan Julaibib. Masya Allah. Apa yang terjadi? Hari pertama setelah akad, Julaibib dipanggil untuk berperang oleh Rasulullah SAW. Syahid kemudian Julaibib. Meninggal di medan perang. Apa yang terjadi? Setelah perang selesai, Rasulullah bertanya pada para sahabat, Hal faqadtum ahad? Apakah ada yang kehilangan salah seorang sahabat?
Kata orang sahabat semuanya, enggak ada ya Rasulullah, lengkap. Rasulullah tanya lagi, hal faqadtum ahad, adakah yang kehilangan seseorang? Lengkap ya Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad ketiga kalinya? Bal faqada minni Julaibib, saya kehilangan Julaibib, kata Rasulullah SAW. Baru sahabat sadar, oh iya, oh Julaibib tiba ya. Saking tidak diperhitungkannya. Dicari kemudian ternyata Julaibib wafat. Apa yang terjadi? Rasulullah sendiri yang menguburkan Julaibib. Setelah itu, ini yang membuat semua sahabat iri sama Julaibib. Ketika Rasulullah menguburkan Julaibib, Rasulullah mencium keningnya Julaibib. Kemudian berkata, ana min Julaibib wa Julaibib minni. Saya bagian dari Julaibib, Julaibib bagian dariku. Kata para sahabat, semenjak detik itu, saya adalah orang yang pertama kali iri pada Julaibib. Kenapa? Karena Rasulullah menyatakan Julaibib adalah bagian dari Rasulullah SAW. Kenapa? Rasulullah adalah orang yang dekat kepada Allah. Julaibib juga orang yang dekat kepada Allah, walaupun boten terkenal. Coba bayangkan. Makanya tidak usah terkenal, boten nopo-nopo, boten terkenal. Yang paling penting kita berusaha semaksimal mungkin untuk dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kita nemu orang biasa-biasa saja, jangan gampang komentar. Bisa jadi orang yang kita komentari orang yang dekat kepada Allah, nanti ketika dia angkat tangan mendoakan kejelekan bagi kita, jadinya kita yang mumet. Oke? Terakhir, penutup. Yang ini apa yang ini, ge? Ini sama-sama seru sebenarnya. Yang ini aja, nggih. Ya ajaba, kok bisa? Alangkah mengherankan. Kaifa yadharul wujudu fil adam? Am kaifa yathbutul hadithu ma'aman lahu wasful qidam? Kok bisa ciptaan seperti kulon jenengan niki merasa ada, padahal sebenarnya nggak ada. Dan kok bisa sesuatu yang baru merasa ada di hadapan Allah yang maha abadi? Apa maksudnya nih? Kok bisa sekarang ada manusia yang merasa jauh lebih hebat daripada Allah? Ada orang yang merasa, ya Allah, harusnya saya ini jadi orang kaya. Nopo kok jenengan jadikan saya orang miskin? Kemudian dia protes, padahal dia itu sebenarnya orang yang tidak mengetahui masa depan. Yang tahu masa depan sinten? Allah Subhanahu wa taala. Kok dia bisa merasa dia bisa mengatur-ngatur Allah? Nomor satu. Yang kedua, kok ada manusia yang sebenarnya nggak ada apa-apanya di dunia ini, dia merasa orang yang bisa segala-galanya, merasa sombong dia. Aku sing paling sugih sak Malang, sepurane liyane. Misalnya, lah kok bisa merasa orang paling kaya di Malang? Kalau pengen ngecek dengan nanti pulang, silahkan buka YouTube. Di YouTube niku ada judulnya The Cosmic Eye, judulnya Cosmic Eye. Cosmic Eye itu nanti dengan dia akan angkat kamera dari mata, kemudian naik 10 kilo saja kamera itu diangkat ke atas, kulon jenengan pembuatan kelihatan 10 kilo atau udah 10 kilo lah, jenengan nate naik pesawat. Kalau jenengan naik pesawat, manusia di bawah kelihatan apa pembuatan? Manusia, nggak usah manusia pun, jenengan naik pesawat, rumah orang terkaya di Malang, kelihatan apa mboten? Mboten kelihatan. Lah kok bisa ada orang yang mengaku dia paling kaya? Yang kedua, kok ada orang yang mengaku dia paling cantik? Kok ada orang mengaku dia paling pinter? Kok ada orang mengaku dia paling semuanya? Yang paling hanya Allah. Kata Ibnu Athaillah, kok bisa? Ya ajaba, alangkah mengherankan. Kok bisa ada orang yang sebenarnya tidak bisa apa-apa, merasa bisa apa-apa, kata Ibnu Athaillah. Orang yang baru sodakoh 10.000 sudah merasa orang yang berhak masuk surga. Orang yang baru sodakoh 10 juta sudah berhak merasa layak masuk surga. Bukankah di atas itu ada lagi, di atas itu ada lagi, di atas itu ada lagi. Apa yang bisa kita lakukan? Cukup kita merasa bahwa diri kita sebenarnya hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nggak ada apa-apanya. Kita nggak mampu. Apa yang kita lakukan? Kita berdoa semoga Allah terima. Semoga menjadi jalan. Ampun kepedean. Maksud kula ngoten. Kalau kita pun kepedean merasa saya ini yang paling alim, pakai ain ngoten jenengan.
Kalau jenengan pun merasa saya paling alim, paling suge, paling kalaupun paling semuanya, jenengan akan merasa bahwa jenengan adalah orang yang mau menandingi Allah Subhanahu wa taala yang maha segalanya. Amun ngoten. Kenapa? Kalau kula jenengan pun merasa paling, nanti jadinya meremehkan. Aku kan wis sedekah 10 juta. Jadi nek saiki maksiat titik lah aku gak apa-apa sih. Itu salah satu konsekuensinya. Kalau kula jenengan pun kepedean, maka jangan sekali-kali merasa kepedean. Kenapa? Kita itu sebenarnya nggak tampak. Maya kita itu, maksudnya kalau bahasa Ibnu Athaillah, maya kita itu. Kita nggak ada, yang ada hanya Allah. Yang ada hanya Allah, kita itu nggak tampak. Nggak usah ke langit, wong dari pesawat aja pun buatan kelihatan. Nggak usah pesawat. Kalau jenengan punya nopo drone, coba diangkat ke langit drone, tuh pun buatan kelihatan jenengan. Nggak usah merasa paling. Apalagi sampai bikin kaplingan surga sendiri. Oh, jangan menyatakan aku ahli surga. Oh, lainnya kontrak. Ya ampun ngoten. Nggak usah kepedean. Nopo, kalaupun kepedean, konsekuensinya adalah kita meremehkan. Kalau kasih contoh sebagai penutup, sinten Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq niku adalah orang yang dijamin masuk surga. Nggak ada pembuatan. Pun dijamin masuk surga. Tapi Abu Bakar niku setiap baca Quran mesti nangis. Kenapa? Karena beliau takut masuk neraka. Kalau ulang, Abu Bakar niku pun dijamin masuk surga. Tiap membaca Quran masih takut neraka sampai nangis. Bahkan Aisyah pernah protes ketika Abu Bakar niku diminta oleh Nabi Muhammad untuk ngimami sholat. Nopo kata Sayyidah Aisyah? Jangan ya Rasulullah. Nopo? Innahu rajulun buka. Abu Bakar niku adalah orang yang gampang nangis kalau baca Quran. Kebayang jenengan yang ngimami sholat subuh Abu Bakar, tiap baca Quran langsung nangis. Sampai 5:30 baru selesai sholat subuhnya. Kan ngoten kata Aisyah niku protes. Kenapa? Rajulun buka. Apalagi setiap Abu Bakar membaca ayat-ayat tentang neraka tambah nangis. Ketika membaca ayat misalnya nopo? Ya laitani wa qalal kafiru ya laitani kuntu turaba. Nanti orang kafir itu akan berkata, semoga saya yang menjadi abu-abu itu, yang menjadi debu. Kenapa? Karena nanti di akhirat, setelah Allah niku menghisap, tanda kutip, para binatang niku nanti tidak akan masuk neraka atau surga. Diapakan? Dijadikan debu, dijadikan tanah oleh Allah. Nanti orang kafir niku berkata, semoga saya yang jadi tanah itu. Kenapa? Karena saya takut sama hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Niku orang kafir. Kata Abu Bakar, saya juga berharap saya yang jadi debu itu. Kenapa? Saya takut terhadap hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Saya takut sama neraka. Lawang Abu Bakar mawon takut sama neraka. Abu Bakar mawon takut sama hisabnya Allah. Kok bisa ada manusia yang dengan pedenya kemudian menyatakan aku ahli surga, aku kan sing paling akeh sedekahku. Ya ampun ngoten. Jangan sekali-kali kita merasa yang di atas segalanya. Kita yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa kepada Allah. Semoga sedekah kita diterima. Kata sudah doa tarawih ini, semoga sedekah kita diterima. Semoga sholat kita yang tidak sempurna itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bakti kita pada orang tua yang mungkin tidak sempurna itu juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua amal soleh kita diterima oleh Allah. Itu yang bisa kita lakukan. Maka berdoalah dengan tawadhu. Jangan sampai kita berkata, ya Allah, kulo kan pun sedekah. Maka please kulo nyuwun Gusti, ampun ngoten. Datanglah kepada Allah dengan ketawaduan, dengan merasa, ya Allah, kulo percaya ngaji kulo mboten sempurna. Kulo percaya salat kulo mboten sempurna. Kulo percaya sedekah kulo mboten sempurna. Kulo percaya puasa kulo mboten sempurna. Kulo percaya semua amal soleh kulo mboten sempurna. Tapi di balik ketidaksempurnaan itu, ya Allah, tolong terima semua amal saya. Itu cara kita ketika berdoa. Karena apa? Sesungguhnya kita ini tidak ada apa-apanya dibanding kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin wonten manfaat yang bisa diambil. Pangapunten kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga Allah mencatat hadirnya kita di majelis ini menjadi
jalan Allah mengampuni dosa kita semuanya. Allah menjadikan keluarga kita semuanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan rumah-rumah kita menjadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga tempat ini tempat yang insya Allah terus dijadikan tempat yang penuh dengan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dan juga melahirkan kebermanfaatan terus dan menjadi amal soleh yang menjadi mempermudah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pangapunten kalau ada yang kata-kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Optik Indonesia.